واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa bernapas, berkesempatan untuk masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita jadikan sisa-sisa usia kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datang kepada kita al-yaqin, yakni al-maut. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabb engkau sampai datang kepada engkau al-yaqin, yakni ulama tafsir mengatakan al-maut, sampai mati datang kepada kita bersama. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab dan penjelasan daripada kitab Syarh Sunnah yang disyarah oleh Syekh Yahya An-Najmi yang berjudul Fathur Rabbil Ghani bi Tauhidi Syarh Sunnati lil Muzani rahimahullah. Pada pembahasan kali ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yakni tentang al-jannatu wan nar, tentang surga dan neraka. Jadi bagaimana surga dan neraka menurut pandangan Islam? Bagaimana Islam memberikan pemaparan keyakinan kepada pemeluknya yang harus kita yakini berkaitan dengan perkara surga dan neraka. Dan beriman kepada surga dan neraka ini bagian rukun iman, Pak. Turunan dari rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu biyaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Jadi termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman akan adanya surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullah, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan." Kemudian khalaqa, Allah telah menciptakan lil jannati, bagi surga, min dzurriyyatihi, dari anak keturunannya, ahlan, penghuni. Jadi Allah telah menciptakan bagi surga penghuninya serta keturunan dzurriyyah dari penghuninya, yaitu Nabi Adam, penghuni surga yang pertama. Kemudian Allah ciptakan nanti dari keturunan Nabi Adam umat manusia yang akan memasuki surganya Allah. Jadi Allah sudah tahu, Pak. Itulah hebatnya Allah. Itulah maha mengetahuinya Allah. Allah sudah tahu siapa di antara manusia yang akan memasuki surganya. Tapi kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu, Pak, ya, apakah kita masuk surga atau tidak. Namun kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Fahum bi a'maliha wa masyiatihi amilun,
dan mereka dengan amal-amalnya, yakni kembali kepada surga. Jadi mereka penghuni surga itu dengan amalan-amalan surganya mereka ya beramal. Wa bimasyiatihi, dan dengan kehendaknya. Hanya yang kedua ini Pak. Ini kembali kepada dua di sini Pak. Karena yang pertama Allah beri kita manusia ini masyiah, kehendak arti masyiah itu. Allah juga berkehendak. Ya. Dan kehendak kita ya dikontrol oleh kehendak Allah. Artinya kehendak Allah di atas kehendak manusia. Dalilnya apa? Dalam salah satu surat ya dari juz amma. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian berkehendak illa kecuali kehendak kalian itu ayyasha Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin, Rabb pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Jadi ya kita beramal, Allah berikan kita masing-masing kehendak, namun ingat kehendak kita tidak akan mulus. Kehendak kita tidak akan terrealisasi melainkan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini Pak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda nanti dengan Qadariyah. Nah, kalau sekte Qadariyah mengatakan Allah nggak punya kehendak. Semua ini kehendak manusia lah. Berarti mereka ingin membatasi kudrohnya Allah, kekuasaan Allah. Lawan dari sekte Qadariyah Jabariyah. Jabariyah mengatakan manusia nggak punya kehendak. Manusia itu bagaikan ya tisu yang sudah dibuang, diterbangkan oleh angin. Kalau angin ingin menerbangkannya ke arah utara, dia terbang pula ke utara. Kalau angin hendak ke selatan, dia ke selatan pula. Artinya tisu tidak punya daya upaya, tidak punya maksudnya kehendak untuk memilah dan memilih. Nah itu Pak, ini dua-duanya sesat. Yang benar mana Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya manusia Allah berikan kehendak bisa memilah dan memilih dalam kehidupan ini. Akan tetapi ingat, pilihan manusia itu tidak akan terrealisasi melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Simple Pak ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi penghuni surga itu Pak, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan mereka untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Maka kita kembalikan ke diri kita Pak. Apa yang mudah kita lakukan? Kalau kita mudahnya maksiat, ya dikhawatirkan kita penghuni neraka. Ya, salat susah, bangun subuh berat. Tapi giliran maksiat nomor 1 Pak. Mudah betul, dimuluskan jalan kita. Diberikan kita istidraj, gitu kan? Iya. Apalagi fitnah harta Pak. Jangan anggap harta itu, ya jangan anggap orang kaya itu Pak, ya senang-senang aja, tidak. Justru fitnah mereka lebih besar daripada kita ataupun daripada orang-orang yang tidak berharta. Kenapa? Karena kalau seandainya orang punya harta itu Pak, bebas untuk melakukan, membeli, ya menyewa apapun yang berbau maksiat. Iya. Kecuali orang yang berharta yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Namun kebanyakan terfitnah oleh harta. Tadinya rajin sholat Pak, namun ketika sudah banyak pekerjaan, ya sudah banyak kesibukan dunia, telat-telat, ya kan? Karena banyak mengurus toko ini, toko itu, ya kan? Memang luar biasa fitnah harta itu. Makanya Rasul mewanti-wanti kita. Bahkan Allah sendiri Pak. Coba Bapak buka ya surah Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian. Wala auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang terfitnahkan oleh harta dan anak, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalam hadis juga Nabi mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati fil mal. Sesungguhnya setiap umat itu punya fitnah, ujian masing-masing. Dan ujian umatku itu kentara atau banyak pada ujian harta. Ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya umat Islam di akhir zaman, Pak. Padahal umat Islam kaya-kaya. Ya kan? Arabnya kaya luar biasa, Pak. Pendapatannya luar biasa, minyaknya dengan apanya. Namun kenapa umat Islam lemah juga? Kenapa umat Islam ada juga yang dijajah? Bahkan di Palestina sampai sekarang dijajah. Karena cinta harta dan dunia. Karena sudah terkena penyakit apa, Pak? Wahan. Makanya disebutkan dalam hadis sahih itu, Pak, ya, tentang akhir zaman. Umat Islam itu jumlahnya banyak, akan tetapi tidak punya kekuatan. Bagaikan buih di lautan, Pak. Jumlahnya banyak, namun tatkala datang ya gelombang air laut, hancur, lebur, tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Begitulah keadaan umat di akhir zaman. Karena mereka terkena kata sebuah penyakit wahan. Ya, para sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau seandainya dua penyakit ini ada, Pak, nauzubillah, merugilah kita. Kalau seandainya di hati kita lebih membesarkan dunia ketimbang akhirat. Dan kita takut dengan kematian itu. Karena kita sadar, ternyata amal kita tidak ada apa-apanya. Baru sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita kepada pembahasan beliau ini, Pak. Kemudian wa bi qudratihi bi iradatihi yanfudun, dan dengan kudrahnya dan kehendaknya. Jadi dengan kudrahnya Allah dan kehendak Allah serta kudrah yang Allah berikan. Kudrah itu artinya kemampuan, Pak, kuasa yang Allah berikan kepada kita dan kehendak yang Allah berikan kepada manusia dan makhluknya jin, ya, yanfudun, mereka mampu yang merealisasikan, melakukan perbuatan amal di dunia ini. Wa khalaqa, dan Allah juga telah menciptakan min dzurriyyatihi, dari anak keturunannya, yakni anak keturunannya Nabi Adam, linnari, untuk neraka, ahlan, sebagai penghuni. Jadi penghuni neraka itu juga banyak dari anak keturunan Nabi Adam, manusia seperti kita, Pak. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu, Pak, ya, waquduhan nas wal hijarah. Ketika Allah berbicara tentang neraka, maka bahan bakarnya adalah manusia dan batu, kata Allah. Kalau manusia berarti min dzurriyyati Adam, berarti dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Fa khalaqa lahum a'yunan, dan Allah ciptakan bagi mereka, bagi manusia itu mata. Jadi Allah berikan kita perangkat mata ini, Pak, indera mata ini. La yubsiruna biha, namun mereka tidak gunakan untuk melihat yang baik-baik, untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu guna mata, Pak. Jadi mata ini tidak hanya untuk melihat duit, Pak, ya. Oh, kalau melihat duit, Masya Allah, merah mata kita, ya. Iya. Iya, itu sudah manusiawi, Pak, ya. Bukan ya si A atau si B, kita semua itu. Ya kan? Karena fitrah manusia. Jangan kita anggap galap, Ustaz, saya enggak suka duit. Nah, bohong Anda. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, wa tuhibbunal mala hubbal jama'. Ini Allah sendiri yang mengatakan, dan kalian suka harta, suka duit sebenarnya. Namun ada orang yang mampu untuk apa, Pak? Mengontrol nafsunya, itu ada. Ya kan? Kalau ini haram enggak suka saya lebih takut kepada nerakanya Allah. Ada, Pak. Itulah ayat yang kita baca tadi, Pak, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Allah, Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia lawan hawa nafsunya. Dia sudah mau disogok orang, Pak. Dia pejabat ini, Pak. Punya kekuasaan. Tanda tangannya itu mahal gitu. Dengan dia mentandatangani sesuatu, kelar itu proyek. Sudah ada sogokannya 1 M gitu kan. Iya. Yang menyogoknya ya pengusaha yang pengusaha gelap itu. Jadi contoh nih, Pak, ya. Nah, disogoklah ya, disuaplah. Tapi kalau orang yang beriman enggak, dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini uang ya, walaupun banyak uang kita, Pak, tetap baju yang kita pakai satu aja. Iya, Pak. Ada nggak orang kaya itu, Pak, sekali pakai 5 lembar baju baru? Ada, Pak? Nggak ada. Tetap satu itulah.
dan makan tetap seukuran dengan kebiasaannya. Mungkin dia satu piring ya. Tidak ada orang itu potong-potong kayu ke langsung satu periuk makan, ada Pak? Tidak ada. Malahan orang kaya sekarang Pak makannya dikit, diet katanya. Ya kan? Iya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya kan? Oh, banyak itu, ya. Semakin kaya orang sekarang Pak, semakin dikit makannya, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya tidak ada yang kita bawa dunia ini rupanya. Semuanya akan kita tinggalkan. Ternyata yang kita bawa hanyalah amal soleh kita. Itulah nanti yang berguna, yang bermanfaat di kubur kita dan menghadap Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu sudah Allah berikan mata, kata Allah, tapi tidak melihat kebesaran Allah. Contoh banyak sekali kebesaran Allah, Pak. Kita punya istri aja, Pak. Allah jadikan kita berpasang-pasangan itu, Masya Allah. Itu kebesaran dan tanda-tanda ayat Allah itu. Ayat itu artinya tanda, Pak. Secara bahasa ayat itu dia tanda. Tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Maka ada tanda Allah itu dalam ayat alam semesta. Itu namanya ayat kauniyah. Ya kan, kita melihat manusia, kita melihat diri kita aja Pak ya, Masya Allah adanya mata kan. Siapa yang menciptakan mata kita? Allah. Coba kita bayangkan kalau tidak ada saya mata ya, coba saya melihat gitu, gelap ya Pak ya. Iya. Tidak bisa kita melihat anak kita yang lucu-lucu, ya kan? Tidak bisa kita melihat wajah teduh, ya, wajah ya teduh orang tua kita, wajah ibu kita, wajah bapak kita, ya Pak ya. Bayangkan Allah beri kita mata. Ini sudah diberi mata, manusia malah melihat yang haram. Di situ Allah murka. Makanya di sini dikatakan lahum a'yunan fa khalaqalahum a'yunan la yubsiruna biha. Dan ini sejalan Pak dengan surah Al-A'raf. Kalau nggak salah ayat 189. Kalau nggak salah. Mungkin khilaf saya keliru nomornya. Namun betul ini surah Al-A'raf. Karena saya sering membaca itu ketika imam ya. Apa kata Allah Pak? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami siapkan mayoritas atau kebanyakan penghuni neraka itu dari jin dan manusia. Bagaimana ciri-cirinya? Ini ayat ini yang menjelaskan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Allah berikan hati. Namun hatinya Pak tidak pernah digunakan untuk merasakan kebesaran Allah. Ya. Memikirkan nikmat-nikmat Allah, ya. Hatinya sibuk hanya dunia saja. Bahkan tidak jarang bermaksiat hatinya. Berzina, karena hati itu ada yang berzina juga. Tangan dalam hadis Nabi berzina, mata juga berzina, telinga berzina, tangan berzina, kaki berzina, bahkan hati pun menghayalkan sesuatu yang haram. Makanya dalam Islam itu Pak, dikasih kita kesempatan 4 kali nikah, ya kan? Untuk apa? Supaya jangan ada ruang dalam hati kita itu mikirkan wanita yang bukan istri kita. Ya kan? Kita visualisasikan dalam khayalan hati kita, ya mohon maaf ya, hubungan intim dengan bukan mahram kita. Zina itu, zinati. Makanya kalau yang kita hayalkan istri kita berpahala, Pak. Boleh Ustaz menghayal boleh Pak, namun istri kita. Jangan istri orang ya. Nah, kalau itu yang kita hayalkan, nauzubillah, dosa besar ya. Makanya kalau 4 orang yang kita hayalkan Pak, Masya Allah, lagi marah sama yang ini kan, ya kan, lagi naenan sama yang ini, lagi apa namanya itu, lagi ada masalah, ya kan, misalkan kan manusia nggak lepas dengan permasalahan dalam kehidupan ada aja Pak ya. Nah, ingat yang satunya kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan. Ini contoh Pak ya. Bukan saya nyuruh Bapak 4 enggak. Kalau 4 itu boleh, tapi ada ya syarat dan ketentuan berlaku, Pak. Ya kan? Ada syarat yang harus dipenuhi, ada ketentuan yang harus dilakukan supaya kita tidak menzolimi anak orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali kepada ayat itu, Pak. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata namun mata tidak melihat kepada apa yang Allah perintahkan. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga namun telinga peka dari mendengar kebenaran. Telingonya dengar dangdut, senang dia tuh Pak, dengar musik ya.
Pas dengar pengajian bosanian kan. 5 menit aja udah ya, apa pula pengajian. Enggak lah. Tapi sukunya DJ. Oh, kalau DJ nganggap Pak, Masya Allah ya. Dikhawatirkan ternyata ya takdir kita neraka. Na'udzubillah. Maka untuk itu kita introspeksi diri. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqomah Pak ya. Ya jangan pula kita merasa suci pula Pak ya. Insya Allah saya penduduk surga. Enggak boleh. Ya kita hanya berusaha ya. Enggak boleh kita memastikan. Ya kan? Jadi tidak ada di antara kita yang memastikan itu, nggak ada. Namun kita berdoa dan berharap kepada Allah. Dan kita nggak tahu juga bagaimana akhir hidup kita. Makanya kita selalu berdoa supaya Allah berikan kita akhir yang baik. Husnul khatimah. Banyak juga orang Pak awalnya suka rajin sholat. Pas meninggal Pak, naudzubillah, meninggal dalam keadaan tidak sholat lagi. Bahkan ada juga yang awalnya muslim Pak, meninggal sudah murtad, sudah dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu terjadi bukan hanya sekarang, Pak. Bahkan di zaman para sahabat. Musailamah al-Kadzdzab itu dulunya muslim, murtad dia ngaku menjadi nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa. Bahkan ada juga di Indonesia tahun berapa itu, awalnya muslim dia, murtad dia, kena ngaku juga menjadi nabi. Namanya siapa, Pak? Iya betul ya, Ahmad Musaddiq. Kemudian di Lahore Pak, ya di Pakistan ada juga ngaku pula menjadi nabi, namanya Ahmad Mirza Ghulam. Ya, dan dia mengaku menjadi nabi juga. Akhirnya murtad dia. Karena orang yang ngaku jadi nabi otomatis Pak, ya nggak pakai surat lagi. Otomatis sudah murtad dia. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi menegaskan kepada sahabatnya, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi dapat wahyu hari ini Pak, murtad dia. Dia. Namun walaupun murtad dalam Islam itu Pak, Islam ini rahmatan lil alamin ya, masih diajak untuk bertobat 3 kali Pak. Yustatab namanya. Yustatabu. Ya diminta dia untuk bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat dalam hukum pidana Islam, tapi di negara kita mungkin belum dilaksanakan Pak ya. Itu kalau dalam hukum pidana Islam, ya pelakunya dipenggal, ya kepalanya. Karena dalam hukum Islam itu orang yang murtad itu Pak, ya hukumannya hukuman mati. Kok begitu Ustadz? Bukannya dalam Islam itu la ikrah fiddin, itu bagi orang yang belum masuk Islam Pak. Memang Islam tidak memaksa orang kafir itu masuk Islam. La ikraha fiddin. Namun kalau seandainya sudah masuk Islam Pak, maka harus dia laksanakan hukum Islam. Kita ambil contoh Pak ya. Saya tidak maksa Bapak masuk rumah saya Pak. Tidak ada. Ayo Pak, ya masuk rumah saya Pak. Ziarah ke rumah saya Pak. Ya singgah ke rumah saya Pak. Tidak. Tapi kalau Bapak sudah masuk rumah saya, ikut aturan saya. Ya kan? Maka Bapak ikut aturan pemilik rumah itu. Begitu juga Islam. Islam tidak memaksa orang kafir masuk Islam. Namun ketika mereka sudah masuk Islam, mereka harus ikuti aturan Islam. Dan di antara aturan Islam adalah orang yang murtad itu ya harus dieksekusi setelah 3 kali diminta bertobat. Namun dia tetap keras kepala. Ya, namun di negara kita yang bagian itu mungkin ya Pak ya belum dilaksanakan. Mudah-mudahan sah saja dilaksanakan Pak ya. Karena hukum Islam yang lain sudah alhamdulillah seperti haji itu sudah diayomi oleh pemerintah kita. Ya kan, kemudian seperti sholat ya Pak ya, kita juga diatur. Kemudian pemerintah kita membentuk Kementerian Agama ya kan, yang akan memutuskan kapan kita lebaran, kapan kita puasa ya kan. Artinya sebagian hukum Islam juga sudah dilaksanakan di negara kita. Tidak boleh juga kita radikal. Ada pula teman ya, satu salah pemerintah semuanya salah gitu kan. Dibilangnya pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Subhanallah, Bapak sholat itu, Bapak naik haji, itu bukannya diatur oleh pemerintah. Bukannya haji itu hukum Allah. Jadi mereka ini Pak sempit dalam memahami hukum Allah. Dia pahami hukum Allah itu hanya sebatas potong tangan kalau mencuri, dirajam kalau berzina, dicambuk kalau minuman keras, ya kan? Nah, bukan itu saja, hukum Islam itu luas Pak. Iya, haji bahkan itu rukun Islam itu. Rukun yang kelima diatur oleh pemerintah.
Sholat kita nggak dilarang oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita itu sudah alhamdulillah ya, sudah berusaha untuk menerapkan Islam. Namun karena pemerintah kita manusia, tentu ada kekurangannya. Maka jangan kita fokus dengan kekurangan saja, namun kita lihat kebaikannya. Tapi kalau Khawarij enggak, Pak. Kalau Khawarij itu lihatnya yang salah-salah pemerintah saja. Sehingga mereka kafirkan pemerintah dengan ayat-ayat yang tidak mereka pahami dengan benar. Seperti firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir, kata mereka. Jadi pemerintah kita enggak berhukum dengan hukum Allah. Itu yang haji itu hukum apa? Dodol bilang, Pak ya. Apakah hukum Bibel itu? Apakah hukum Yahudi itu? Haji itu hukum Islam. Kamu bilang ya pemerintah enggak menjalankan hukum Islam. Enggak. Pemerintah sudah menjalankan hukum Islam. Namun tentu ada kekurangannya. Yang kekurangan itu kita doakan. Bukan kita gembor-gemborkan. Ini ada juga, Pak, sekte radikal garis keras itu. Yang mengkafirkan pemerintah. Maka hati-hati, Pak ya. Karena ada juga teman kita, Pak, terpengaruh oleh yang seperti itu. Seperti ISIS ya, Pak ya. Kalau di Indonesia ini namanya JAT, Jamaah ya Ansarut Tauhid, ada juga Jamaah Ansarud Daulah. Tapi tauhid mereka tidak benar, Pak ya. Bukan tauhid Ahlus Sunnah, namun tauhid ala Khawarij. Ada hati-hati, Pak. Ini syubhatnya luar biasa, Pak. Bahkan orang yang dahulunya ngaji sunnah juga ada yang terpengaruh. Ya, Bang? Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita jauhi diri kita, fokus kita mempelajari manhaj. Kalau Bapak suka di dunia maya, Pak, dengarkan ini saran aja, Pak ya. Yang banyak membahas tentang masalah Khawarij manhaj itu adalah Ustadz Abdurrahman Thayyib ya. Ustadz Abdurrahman Thayyib itu bagus, Pak ya. Beliau lulusan Madinah dan punya ilmu ya dalam masalah manhaj, dalam masalah Khawarij dan membentengi diri dari syubhat Khawarij. Demikian juga Dr. ya Ali Musri ya Senjam Putra. Beliau orang Minang, beliau doktornya di Madinah, itu bagus juga, Pak. Karena banyak pengajian-pengajian beliau juga mengkonter pemikiran teroris. Karena terorisme memang ada, Pak, nyata. Ya, real ya. Namun hanya sedikit ya dari orang-orang Islam yang ilmunya dangkal, ya kan? Yang hanya modal semangat dan yang punya kebencian yang sangat mendalam kepada pemerintah, Pak. Ya. Padahal sanak saudaranya juga ada juga yang tidak menjalankan hukum Allah. Contoh ya, saudaranya yang perempuan ada juga yang saya kenal, Pak, Anda pakai jilbab, tidak berani dia kafirkan. Kan tidak menjalankan hukum Allah juga itu, orang yang tidak berjilbab. Karena Allah mewajibkan jilbab. Apakah kita katakan orang yang tidak jilbab kafir? Kan tidak. Itulah yang Khawarij, Pak. Karena sekte Khawarij ini, Pak, mengkafirkan pelaku dosa. Ya kan, baik itu dosa besar, ya kan, dosa kekufuran, dosa pembatal keislaman, itu semua sama. Setiap orang yang berdosa, kata mereka, harus kita kafirkan. Sampai-sampai orang tua mereka pun harus mereka kafirkan juga itu, Pak. Nah, itulah sesatnya pemahaman yang seperti harus kita hati-hati ya. Jangan sampai anak saudara kita terpengaruh oleh syubhat yang seperti itu, Pak. Ini luar biasa sekali. Taib, kita lanjutkan perkataan dari beliau ini ya. Wa adzanan, dan mereka Allah ciptakan telinga untuk manusia kita, Pak. La yasma'una biha, namun mereka tidak gunakan untuk mendengar dengannya. Wa quluban, dan Allah ciptakan hati, la yafqahuna biha, namun mereka tidak gunakan untuk memahami, memikirkan ya ayat-ayat Allah dengannya. Fahum bidzalika anil huda mahjubun. Kalau itu yang mereka lakukan, telinga, mata, hati mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka mereka terhijab ya, terhalangi dari huda, dari petunjuk Allah. Karena mata ini, Pak, ini sarana untuk mempelajari hidayah. Ya kan? Telinga ini juga sumber hidayah, apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu sumber hidayah. Kapan kita tahu kita dapat hidayah, Pak? Lihat apakah sesuai enggak ya tindak tanduk kita dengan Al-Quran. Kalau sesuai berarti kita dapat hidayah itu. Jadi enggak boleh kita mengklaim, oh saya udah dapat hidayah yang lain. Enggak boleh, Pak. Lihat dulu. Kalau yang lainnya ya kan, mereka juga sholat,
mereka juga melaksanakan rukun-rukun Islam, mereka dapat hidayah juga, Pak. Jadi ukuran dapat hidayah itu dikembalikan kepada standarnya. Standarisasinya apa? Al-Quran dan Sunnah. Setiap orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah pasti dapat hidayah itu. Setiap orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia ngaku-ngaku Pak ya, namun dia tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak dapat hidayah juga Pak. Ada orang yang ngakunya saya Sunnah juga katanya, tetapi dia dengan orang marah aja, orang salam tidak dijawabnya, iya kan? Ada juga Pak. Nah, maka Sunnah yang mana itu, hidayah yang mana gitu? Kalau Sunnah Nabi mengatakan tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum kepada wajah saudaramu itu adalah sedekah, kan gitu. Nah, dan Nabi menyuruh kita menjawab salam. Ini dia nggak mau ya menjawab salam kita, karena kita dituduhnya ahlul bidah. Ada juga Pak. Tentu ini juga jauh dari kebenaran. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi a'mali ahli nari bisabiqi qadrihi wa ya'malun, dan mereka ya mengamalkan amalan penduduk neraka Pak. Ini orang yang celaka ya. Ya, ini berdasarkan ya ketetapan Allah yang sebelumnya, yakni di Lauhul Mahfuz. Artinya Allah telah tahu dia akan menjadi penduduk neraka ataupun surga. Allah semua sudah tahu. Dan ketika Allah sudah tahu Pak, ketika itulah Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz dengan qalam. Allah perintahkan kepada pena. Karena pena ini Pak disebutkan dalam hadis sahih, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu pena, qalam. Kemudian Allah berfirman atau Allah memerintahkan kepada makhluk yang namanya qalam atau pena itu untuk menulis ya apa yang akan terjadi sampai hari akhir gitu ya, sampai di akhirat, sampai mencatat nama-nama penduduk surga dan neraka. Semuanya sudah tahu, namun kita yang tidak tahu Pak. Allah sudah tahu, Allah Maha mengetahui. Ya kan? Allah sudah tahu. Sudah Allah tetapkan itu penduduk surga dan neraka, namun kita yang tidak tahu. Maka apa yang harus kita lakukan gitu? Beramal gitu ya. Karena kita tidak tahu penghuni neraka atau surga, maka Nabi menyuruh kita beramalah kalian. Karena sesungguhnya kalian itu akan dimudahkan ya kan dalam melakukan amalan. Apakah amalan penduduk surga atau neraka? Kalau seandainya kalian itu ditakdirkan menjadi penduduk surga, maka akan mudah kalian melakukan amalan penduduk surga. Itu kuncinya Pak. Berbuat baik mudah, ya kan? Iya, beramal soleh mudah. Insya Allah itu tanda menjadi penduduk surga. Kondak yang satunya berzina mudah, naudzubillah. Ya Pak ya. Iya, korupsi mudah, ya kan? Maling duit rakyat mudah. Nah, itu dikhawatirkan dia, ya Allah tetapkan menjadi penduduk neraka. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabat di dalam hadis sahih Muslim itu, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramalah kalian karena kalian itu akan dimudahkan. Kalian itu diciptakan untuk surga atau neraka. Kalau kalian telah di Allah tetapkan menjadi penduduk surga, kalian akan mudah mengamalkan amalan penduduk surga. Salat kalian mudah, iya kan? Kalian tidak akan terpengaruh oleh dunia, kalian membenci korupsi, kalian membenci zina, iya kan? Ya, dan kalian lebih memilih poligami daripada zina. Maka ada pula pejabat Pak, ya kan? Nah, akhirnya terbongkar Pak ya. Ya, yang lawan zinanya tuh ngaku kan gitu. Ada Pak ya. Rupanya itu Pak ya berzina dia, naudzubillah. Nggak ngaku itu apanya, ani-aninya dia kan gitu. Katanya simpanannya. Daripada simpanan Pak nikah. Makanya Islam ini luar biasa. Ta'adud kita, poligami bagus. Daripada zina, duit ada, kita pejabat. Tapi Pak Ustadz nanti kita dibully oleh manusia. Walaupun semua manusia membenci kita, asal Allah tidak membenci kita, ridho jangan pedulikan kata manusia. Itu Pak. Karena yang kita harapkan nanti pertolongan Allah di akhirat bukan pertolongan manusia. Itulah hikmahnya Pak. Kenapa dalam Islam itu Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai, dimulai dari dua dulu Pak, masna, dua orang, dua ya, wasulasa waruba, 3 atau 4 kan itu. Tapi kalau seandainya kalian takut nggak adil, baru Pak, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak adil, baru 1 Pak. Tapi kalau kita punya harta kaya gitu kan,
punya jabatan pula, ngapain satu Pak ya? Iya, karena kalau satu di luar rupanya punya simpanan, berzina dia dengan wanita yang dibayarnya atau wanita yang dipeliharanya. Iya kan? Rupanya ngaku pula wanita itu, naudzubillah. Ngeri Pak ya. Sudah punya anak pula sama dia gitu kan. Naudzubillah, itu dalam Islam bukan anaknya lagi, nggak boleh dibinkan ke dia. Dia dibinkan ke siapa? Bintu atau binti ibunya itu. Kemudian putus waris, dapat dia harta apapun. Itu ruginya zina itu. Rugi akhirat. Ya, ancamannya neraka, siksaan di neraka. Kemudian di dunia dia tidak boleh ayah biologisnya itu menikahinya menjadi wali baginya Pak. Tidak boleh, tidak sah. Jadi ayahnya itu udah tinggal sebagai biologis sah saja, namun status ayah sebagai pemberi nafkah tidak ada lagi. Jadi anak zina itu Pak, ayah biologisnya tidak ada kewajiban memberi nafkah. Nah, itu kalau dalam hukum Islam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya adanya syariat poligami ini Pak ya. Ia akan memberikan solusi kita untuk tidak berzina. Kita yang punya harta namun nafsunya kemana-mana kan gitu. Artinya daripada berzina Pak, ada solusi syariatnya. Itulah indahnya Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada syarahnya Pak ya. Penjelasan daripada Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah. Asyarhu, penjelasan. Aku katakan, kata beliau, khalaqallahu al-jannata wan nara. Allah telah menciptakan surga dan neraka qabla an yakhluqu Adama, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ingat Pak, Allah itu menciptakan surga dan neraka sebelum Nabi Adam Allah ciptakan. Ini. Dan itu sejarahnya seperti itu Pak ya. Karena surga dulu Allah ciptakan, baru kemudian Nabi Adam. Ya, sebagai penghuni surga itu. Wa khalaqa lil jannati ahlan, dan Allah juga telah menciptakan ya Pak ya, telah menetapkan ya penghuni surga, bagi surga itu ahlan, penghuni. Walin nari ahlan, dan bagi neraka penghuni. Jadi Allah juga telah menetapkan penghuni neraka. Nama-namanya Allah sudah tahu semua Pak ya. Si Anu ya, si A, si B-nya Allah sudah tahu itu. Tapi kita tidak tahu. Fa ahlul jannati, maka penghuni surga, muyassaruna li amaliha, akan Allah mudahkan Pak. Mudah dia untuk mengamalkan amalan surga. Salat mudah, menjaga lisan mudah. Ini ada juga orang sholatnya rajin, masya Allah, Pak ya, puasanya rajin, tapi lisannya enggak. Terjadi itu Pak di masa Nabi. Jadi ada sahabat menceritakan, ya Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya ada si fulana, cewek Pak ya, seorang wanita, ya, tusallil laila, tidak hanya sholat 5 waktu Pak, namun aktif sholat malam, tahajud, witir, wa tasumun nahar, kemudian aktif dia ya berpuasa, puasa Senin Kemis, banyak puasanya kalau siang hari Pak ya. Wa tasaddaq, kemudian dia bersedekah, ya kan? Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, namun dia suka menyakiti tetangganya, suka memfitnah tetangganya, suka mengejek, membuli, memaki Pak ya. Tetangganya habis dengan lisannya, dia enggak menjaga lisan. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Kalau seperti itu tidak ada kebaikannya. Ya kan, lisannya tadi itu menghancurkan pahala-pahalanya dan dia menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Ngeri Pak. Kemudian diceritakan lagi, wa inna fulanata, ada juga seorang fulanah ya kan. La tusalli ilal maktubat. Salatnya enggak banyak-banyak, dia hanya fokus yang wajib-wajib aja. Kemudian puasanya yang wajib-wajib aja. Sedekahnya pun tidak banyak, sedikit aja sesuai dengan kemampuannya. Walakin la tu'dhi jiranaha. Namun wanita ini kelebihannya tidak pernah menyakiti orang lain, khusus tetangganya Pak ya. Tidak pernah fitnah tetangganya, jelekin tetangganya. Maka Nabi mengatakan, iya min ahlil jannah. Kalau itu insyaallah itu wanita penghuni surga. Itu luar biasanya hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau orang mampu menjaga lisan Pak, insyaallah dia dimudahkan mengamalkan amalan penghuni surga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
Wa ahlun nari kadzalika, dan penghuni neraka begitu pula, kata beliau. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi, Pak. Allah mudahkan, Allah beri hidayah untuk suka memberi, bersedekah dia. Dia punya harta, berzakat, hartanya sudah sampai nisab. Wattaqa, dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan husna. Husna itu adalah surga, kebaikan di akhirat. Dia percaya apa yang dia keluarkan di jalan Allah itu akan dibalas di surga. Percaya dia itu. Dia benarkan itu, Pak. Fasanu yassiruhu lil yusra. Akan kami mudahkan dia untuk melakukan amal soleh, amalan surga di dunia. Syaratnya apa, Pak? A'ta wattaqo. Jangan pelit. Orang pelit hati-hati, Pak. Akan susah mendapat hidayah. Gitu. Jangan kita pelit. Ya. Karena pelit itu, Pak, memang kayaknya sudah fitrah manusia juga. Ya. Makanya kita melawan itu. Ya kan? Karena manusia itu memang suka cinta harta. Dan susah berbagi, Pak ya. Nah, seperti orang ini kelakar aja, Pak ya. Kalau orang Minang itu ya kalau tambah-tambah kalau kurang susah dia gitu ya. Kalau pengurangan. Oh, iya. Iya, kalau bagi-bagi susah dia, Pak. Kalau pembagian, tapi kalau penambahan kuat ya kan gitu. Ini kelakar aja. Itu memang sifat manusia, Pak. Kita kembali kepada ayat surah Al-Fajr itu ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena sifat manusia itu cinta harta, betul ya. Maka orang yang mampu melawan nafsu cinta hartanya itu, Pak, itulah nanti yang akan dibalas surga. Bahkan diceritakan, Pak, ini ceritanya sahih, dimuat oleh dalam kitab Al-Musannaf ya. Ya, saya lupa pula, Pak ya, nama penulis, dan beliau ini adalah seorang ulama hadis ya, ulama yang masyhur, Pak. Nama kitabnya Al-Musannaf. Al-Musannaf ini adalah kitab-kitab yang menerangkan tentang asar-asar sahabat atau tabi'in gitu ya. Memuat cerita-cerita dengan sanad yang sahih gitu, Pak. Jadi dahulu, Pak, ada seorang ahli ibadah, Pak. 60 tahun dia beribadah. Bahkan dia dapat mimpi Allah Subhanahu wa taala telah ridho, telah diperlihatkan surga baginya. Namun suatu ketika, Pak, ya, ini cerita ringkasan aja, Pak ya, karena ceritanya agak panjang itu ya. Suatu ketika dia digoda oleh wanita. 6 hari 6 malam dia berzina, Pak ya, dengan wanita itu tanpa nikah gitu ya. Iya, pergilah satu tempat ya, main aja dia ya, senang-senang aja dengan wanita itu kan. Siang malam makan, minum, tidur, zina, makan gitu ya. Akhirnya ya kan bermimpi dia. Wahai si fulan ya, ibadahmu yang 60 tahun itu telah habis semuanya dengan zina 6 hari 6 malam yang kau lakukan. Akhirnya takut dia lagi kan. Dia tinggalkan wanita itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Akhirnya apa? Dia banyak ibadah aja. Semua hartanya dia yang ada dia sodakohkan, Pak. Sampai dia hanya pada suatu ketika, Pak, dia lapar ya. Dia habis berpuasa. Kemudian dia hendak berpuasa itu dia punya satu roti gitu, Pak. Ketika dia hendak makan roti, dia lihat orang sebelahnya, rupanya dia tanya, ada makan apa? Tidak ada gitu ya. Akhirnya apa, Pak? Dia kasihkan sama orang itu. Akhirnya ajalnya datang gitu, Pak ya. Meninggal dia. Maka setelah dia meninggal itu, Pak, ini pendek cerita, kalau ceritanya agak panjang, ini intinya aja, Pak ya. Jadi akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, niatmu yang ikhlas ketika engkau mensedekahkan sepotong roti untuk orang yang membutuhkan itu telah mengampuni dosamu yang telah menghabiskan pahalamu beribadah belum 60 tahun itu, Pak. Nah, ini pentingnya memberi, Pak ya, tidak pelit. Makanya pelit itu, Pak, susah dapat hidayah gitu ya. Iya, Pak. Iya. Dan kita kadang pelit juga, Pak. Saya nggak bilang bapak saya juga kadang pelit itu luar biasa juga, Pak ya. Berat sekali karena terakhir kawan. Padahal terakhir kawan, Masya Allah, Pak. Amalan yang dicintai oleh Allah itu it'amut ta'am. Ngasih orang makan. Kita terakhir, kalau kita ikhlas, Pak, boleh jadi itu penyebab kita masuk surga. Terkadang kita malas juga kan. Aduh ya.
rugi saya berapa pula duit habis itu. Terkadang kita digoda setan, naudzubillah. Itu yang harus kita istighfar ya, dan kita berusaha juga untuk mau ya saling memberikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang setan itu luar biasa, Pak. Kan setiap kita ini ada setannya, Pak ya. Ada jin korinnya. Ya, itulah yang mewas-was kita, buat kita pelit ya kan. Buat kita tidak mau bersedekah gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kalau seandainya orang itu memberi kata Allah dan dia bertakwa dan dia membenarkan apa yang ada ya di surga kelak ya kan, di akhirat berupa surga, maka Allah mengatakan fasanu yassiru lil yusra, akan kami mudahkan dia menempuh amalan penduduk surga di dunia ini, dan akan Allah mudahkan pula di akhirat, Pak. Namun kebalikannya atau sebaliknya, wa amman bakhila, dan adapun orang yang bakhil, yang kikir, yang pelitnya minta ampun, Pak. Pelit jangan dipelihara ya. Dermawan ya harus kita pelihara. Wastaghna, dan dia merasa cukup. Dia merasa kaya, enggak butuh orang gitu ya. Udah lah, ngapain saya memberi, saya enggak juga butuh seperti A itu. Nah, ya kan itulah contohnya, Pak ya. Wa kadzdzaba bil husna. Kenapa orang pelit, Pak? Karena dia mendustakan surga, mendustakan hari akhir. Maksudnya apa? Kalau dia yakin akan ada pahala memberi itu, Pak, enggak mungkin dia pelit. Kurang yakin dia. Tidak pahala kan gitu. Tapi kalau orang kaya tahu dia pahala, ya kan, yakin dia dengan pahala Allah, nggak akan pelit dia. Orang pelit itu, Pak, ini kurang yakin, kurang beriman dia dengan balasan surga bagi orang yang memberi di dunia ini. Nah, fasanu yasiru lil usra, maka orang yang seperti ini kata Allah kami akan mudahkan dia untuk sulit melakukan amalan penduduk surga di dunia. Sulit untuk sholat karena dia pelit gitu ya. Karena dia nggak yakin juga, kurang yakin juga dengan pahala, dengan surga. Makanya malah sholat dia kan. Akhirnya apa? Amalan neraka yang dia lakukan. Na'udzubillahi min. Kemudian kata beliau, wa qala jalla min qail. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu as-sabila wa imma syakira wa imma kafura, dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri, tidakkah datang kepada manusia itu suatu masa gitu ya. Lam yakun syai'an madhkura, pada masa itu tidak ada sesuatu yang tersebut. Maksudnya tidak ada apapun ya. Masa Allah belum menciptakan manusia. Kemudian setelah itu barulah Allah ciptakan manusia gitu ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Kami telah menciptakan manusia dari air mani yang amsyaj, yang muncrat gitu ya. Nabtalihi, kemudian kami akan uji manusia itu. Faja'alnahu, dan kami jadikan baginya sami'an basir, pendengaran dan penglihatan, sehingga mereka bisa melihat, mendengar dan melihat. Inna hadainahu, dan kami telah berikan hidayah kepada manusia itu as-sabila, jalan. Maksudnya Pak, Allah telah tunjuk kita hidayah untuk menuju surga. Ini jalannya, itu Al-Quran ini. Ini namanya hidayah bayan. Hidayatul bayan wal irsyad, itu Al-Quran. Ya. Imma syakiran, ada yang bersyukur, wa imma kafuran, dan ada yang kufur terhadap nikmat Allah itu. Wa qala sahabatu lin nabi, dan para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nasal yaum, ma ya'malun nasul yauma, apa menurut engkau, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, ma ya'malun nasul yauma, apa yang dilakukan oleh manusia hari ini, yakni di hari para sahabat, ketika di masa para sahabat itu. Wa yakdahuna fihi asyai'un qudi alaihim wa madha fi man qudira qad sabaqa aw fi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatatil hujjatu alaihim faqala la bal syai'un qudi alaihim wa madha fihim tasdiqun dzalika fi kitabillahi azza wa jalla wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Wa yamdahun atau wa yakdahun. Ini kayaknya nih apa namanya, pakai mim ya Pak ya. Wa yumdahuna fihi, artinya mereka dipuji di dalam perbuatan mereka itu, artinya perbuatan baik yang mereka lakukan.
bukan wayakdahun ya. Yang tepatnya wayumdahuna fihi. Ini coba nanti saya periksa lagi nih ya matan hadisnya. Wayumdahuna fihi, dan mereka dipuji dalam amalan itu. Asyai'un qudi alaihim, apakah itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka? Wa madha fihim man ya qaddara qad sabaqa, dan telah ya berlalu atas mereka yang telah Allah tetapkan pada takdir yang sebelumnya. Au fi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum, atau apa yang mereka dapati dari apa yang didatangkan oleh nabi mereka, ya agama yang dibawa oleh nabi mereka kepada mereka. Wasabatatil hujjatu alaihim, dan telah tetap hujah atas mereka gitu ya. Maka Nabi menjawab faqala, lantas Rasulullah menjawab la, tidak ya. Bal syai'un qudi alaihim, ya, bukan karena mereka sama sekali, artinya bukan hanya karena mereka gitu ya. Mereka melakukan amalan yang mereka dipuji di dalamnya itu. Bal syai'un qudi alaihim, akan tetapi sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka, wa madhafim, dan telah berlalu ya ketentuan atas mereka. Dan ini dibenarkan di dalam kitab Allah. Tasdiqu dzalika fi kitabillah, dan pembenaran hal itu ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Asy-Syams ini Pak ya. Wa nafsi wa masawwa, dan demi jiwa, wa masawwa, dan apa yang dibuat oleh jiwa itu ya. Ya. Fa alhamaha, dan Allah Subhanahu wa taala telah ya mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, ya, keburukan dan takwa gitu. Artinya ada potensi fujur dan takwa. Dan berbahagialah orang-orang yang mensucikan hatinya dari sifat fujur. Ya Pak ya? Karena ayat yang berikutnya qad aflaha man zakkaha kan gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi mengotori hati ini mengikuti sifat fujur dalam hati kita. Potensi buruk yang ada dalam hati kita. Karena Allah itu mengatakan fa'alhamaha. Allah telah mengilhamkan kepadanya, nyanyi kepada jiwa itu. Karena ayat sebelumnya Allah bersimpah dengan jiwa. Wa nafsi wa masawaha. Dan demi jiwa, dan apa yang dilakukan oleh jiwa itu. Kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa ahlul jannati yuyassaruna li amali ahlil jannah. Penghuni surga itu akan dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Wa ahlun nar, dan penghuni neraka yuyassaruna li amali ahlin nar, dipermudah mereka mengamalkan amalan neraka. Naudzubillah. Fa qaulul muallif, dan ucapan penulis yaitu Al-Imam Al-Muzani, kata Imam Yahya An-Najmi ya. Thumma khalaqa lil jannati min dzurriyyati Adam ahlan. Kemudian Allah menciptakan ya dari keturunan yaitu min dzurriyyati Adam, yaitu dari keturunan Nabi Adam, ahlan, sebagai ahlan atau penghuni neraka. Fahum bi amaliha, dan mereka dengan amalan penduduk neraka itu bimasyiati amilun, dan dengan kehendak mereka manusia itu ya, dengan kehendak yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengamalkan amalan penduduk neraka dan surga. Kemudian wa kadzalika qauluhu, dan demikian juga ucapan penulis Al-Imam Al-Muzani, kata beliau, wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan, dan Allah telah menciptakan dari keturunannya, yaitu dari keturunan Nabi Adam sebagai penghuni neraka. Ila akhiri maqala muallif, sampai kepada akhir perkataan muallif. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad wasafal kufara, dan Allah telah mensifati orang kafir ya. Allah telah mensifati orang kafir Pak dalam surah Al-A'raf yang saya sebutkan tadi Pak, ayat 189. Berarti betul Pak ya? Ya, Allah mengatakan apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati namun enggak digunakan ya untuk memahami ayat Allah kan. Walahum a'yunun, kemudian mereka punya mata, la yubsiruna biha, enggak melihat dengan mata itu, melihat kebenaran ya. Walahum adanu la yasma'una biha, kemudian mereka punya telinga namun peka, tidak mendengar kebenaran juga. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adall. Bahkan lebih sesat lagi. Karena kalau binatang ternak nggak punya akal gitu ya. Memang punya mata. Manusia ini punya akal, ya, masih
melakukan apa yang mohon maaf ya binatang ternak lakukan. Binatang ternak Pak kalau kawin tanpa pernikahan gitu. Ini orang yang berzina itu lebih parah daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik kalau mereka tidak bertobat. Kemudian wa qala jalla min qailin, kemudian Allah jalla ya min qailin, ya Allah yang maha perkasa ya berfirman, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya makhluk yang terburuk gitu ya, yang paling buruk di sisi Allah, as-subbul bukmul ladzi la yaqilun, yaitu orang yang tuli ya kan, yang peka, yang tidak memikirkan kebesaran Allah gitu ya. Walau alimallahu fihim khairan, kalau Allah tahu ada dalam dirinya kebaikan, la asma'hum, Allah akan buat mendengar telinganya itu Pak. Walau asma'ahum la tawallau wa hum mu'ridin, dan kalau seandainya Allah mendengarkan mereka itu Pak, karena mereka ini enggak mau mendengar ya, la tawallau, mereka akan berpaling juga ya kan. Wa hum mu'ridin, dan mereka ya berpaling dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Itulah orang kafir itu Pak ya. Karena mereka peka gitu, tidak mau menggunakan indera mereka untuk beriman gitu. Wal muhim, dan yang terpenting kata beliau, anna ahlal jannati, sesungguhnya penghuni surga, qad ulimu indallah, telah diketahui. Ini yang penting Pak. Telah diketahui siapa saja semua penduduk surga itu. Allah sudah tahu maksudnya. Wa yuyassarhum ya, wa yuyassiruhum, kemudian Allah akan mempermudah bagi mereka fi dunya li amaliha, di dunia untuk melakukan amalan penduduk surga. Jadi Allah lah tahu Pak siapa penduduk surga itu, dan Allah mempermudah amalan dia untuk melakukan amalan penduduk surga. Karena Allah sudah tahu Pak ya, maka dia mudah sholat, dia enggak berzina, dia enggak minuman keras ya kan, dia enggak menipu orang ya kan, dia enggak sombong ya kan. Allah mudahkan dia untuk melakukan amalan surga karena Allah tahu dia adalah penghuni surga. Tapi kalau seandainya ya ternyata mungkin gitu dia penduduk neraka apa, mudah sekali dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Naudzubillah. Wa ahlun nari qad ulimu, dan penduduk neraka juga telah diketahui indallah, di sisi Allah Pak. Fa yuyassiruhum fid dunya li amaliha, dan Allah mudahkan dia mereka penghuni neraka itu Pak di dunia untuk mengamalkan amalan neraka, mudah berbuat syirik. Ini syirik ini Pak. Ini amalan neraka yang paling besar ini. Penyebab orang masuk neraka kebanyakan syirik. Nah, mudah dia ke dukun, nggak percaya dia sama ustadz, percaya sama dukun, Pak ya. Nah, padahal dukun itu Pak, kalau kita mendatanginya 40 hari 40 malam kata Nabi, salat kita tidak diterima oleh Allah. Man atakahinan au arrafan ya fasalu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada dukun itu sesuatu, falam tuqballahu salatu arba'ina yauman, enggak diterima puasanya Pak, maaf salatnya 40 hari 40 malam. Ya kan, kalau salat enggak diterima Pak, apa bekalnya untuk mendapatkan rahmat Allah? Masuk surga dengan rahmat Allah betul, namun rahmat Allah itu ada sebabnya. Di antaranya kerjakan perintah Allah, dan perintah Allah yang terbesar setelah tauhid adalah melaksanakan sholat. Wabillahi taufik, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Selesai Pak ya kita membahas tentang keyakinan terhadap surga dan neraka. Wallahu taala alam bisawab. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita bertemu ya pada pertemuan yang berikutnya, kita masuk pembahasan tentang al-iman. Bagaimana konsep keimanan dalam Islam menurut dia pemahaman yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.